Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mahira Mutafaila, I041639. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum mekatronika, khususnya modul 4, yaitu Liquid Crystal Display. Kenapa sih saya membuat video ini? Seperti yang kita ketahui, kita sedang ada di masa pandemik yang mengharuskan kita semua melakukan physical distancing. Jadi mau nggak mau kita harus menaati peraturan agar pandemik ini segera selesai dan kita dapat tatap muka seperti biasa. Oke, yang pertama, ada konsep yang akan digunakan pada modul ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontras, pixel, algoritma, button debounce, string, dan pointer. Nah, setelah menyelesaikan modul ini, teman-teman diharapkan memiliki kemampuan dan pemahaman mengenai yang pertama, cara menampilkan pesan sederhana ke LCD. Nah, ini kita akan sama-sama memprogram Arduino, memberikan perintah untuk menampilkan pesan sederhana ke LCD. Yang kedua, cara menggunakan sensor suhu. Nah, pada modul ini kita juga akan menggunakan sensor suhu yang akan kita padukan, yaitu sensor suhu nanti akan membaca suhu yang ada di sekitar lalu ditampilkan kepada LCD ini. Lalu yang terakhir, cara mencetak data sensor ke LCD. Nah, ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi hasil dari bacaan sensor suhu itu akan kita tampilkan di LCD. Nah, langsung saja kita masuk ke sirkuit 4A, yaitu Hello KMTM. Pertama, komponen-komponen yang akan digunakan pada sirkuit ini adalah ada LCD display, terus resistor 330 ohm, lalu kabel jumper, dan potensiometer. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen yang akan dipakai. Yang pertama ada LCD. Nah, LCD ini dirancang untuk menunjukkan kotak huruf, angka, dan karakter khusus lainnya. LCD sangat bagus untuk mencetak data dan menunjukkan nilai. Saat arus diterapkan pada LCD ini, jenis kristal khusus yang ada di dalam LCD akan berubah menjadi buram. LCD ini sudah banyak digunakan pada kalkulator, jam tangan, dan tampilan sederhana lainnya. Untuk konsep yang digunakan pada modul ini, yang pertama ada kontras. Kontras dapat diatur menggunakan pembagi tegangan sederhana dengan potensiometer. Jadi guna potensiometer pada rangkaian ini yaitu untuk mengatur kontras dari tampilan LCD yang akan kita tampilkan. Saat teman-teman memutar knob pada potensiometer, teman-teman harus memperhatikan bahwa layar akan menjadi lebih terang atau lebih gelap, dan karakter akan menjadi lebih terlihat atau kurang terlihat. Kontras LCD sangat bergantung pada faktor-faktor seperti suhu dan voltase yang digunakan untuk menyalakan. Jadi tombol kontras eksternal diperlukan untuk tampilan yang tidak dapat secara otomatis dihitung untuk perubahan suhu dan voltase. Yang kedua ada pixel. Jika teman-teman melihat lebih dekat pada tampilan LCD, teman-teman akan melihat bahwa mereka sebenarnya terdiri dari banyak kotak kecil. Kotak kecil ini disebut dengan pixel. Ukuran layar sering direpresentasikan dalam pixel.
ukuran layarnya sering direpresentasikan dalam bentuk pixel. Nah, ini adalah salah satu contoh huruf kapital B yang dibuat dalam bentuk pixel. Nah, ruang karakter dalam contoh ini adalah 6 pixel kali 8 pixel. Itu dapat teman-teman hitung sendiri, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 6 kolom. Lalu ke bawahnya ada 8 baris di 6 kali 8 pixel. Untuk rangkaian, LCD memiliki 16 pin dan terpolarisasi. Pin diberi nomor dari kiri ke kanan 1 hingga 16. Jadi pada LCD ini terdapat 16 pin yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Fungsinya dapat dilihat pada gambar yang tertera di modul. Langsung saja kita akan mencoba perangkai bersama-sama. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan Tinkercad untuk memperjelas proses perangkaiannya. Kalau teman-teman ingin mencoba memakai Tinkercad sebelum praktek langsung, juga bisa, tinggal buka websitenya, yaitu tinkercad.com. Oke, yang pertama kita akan input dulu komponen-komponen yang dibutuhkan. Yang pertama ada Arduino. Nah, kita tinggal tarik aja Arduino-nya, lalu kita samakan aja tampilannya agar mudah. Tuh. Yang kedua ada board. Kita tinggal cari board. Oke, ini tarik lagi, kita putar biar sama. Selanjutnya ada LCD, kita putar. Nah, pin-pinnya ini kita masukkan ke lubang yang ada di board. Langsung aja kita samakan pada seperti yang ada di gambar. Nah, lalu butuh lagi tensiometer, kita putar dulu. Pokoknya kita samain aja kayak di gambar. Oke, sama. Terus sekarang kita tinggal sambungin ke Arduino-nya. Yang pertama ground dari LCD. Nah, ini board ini untuk mempersimpel dari sambungan kabel. Jadi konsepnya dia, kalau yang ada di baris ini dia terhubungnya secara horizontal seperti ini. Dia nggak terhubung ke vertikal. Nah, kalau yang ground dan 5 voltnya ini
dia terhubungnya secara vertikal dan tidak terhubung secara horizontal. Jadi kebalikannya dengan yang dua ini tadi. Langsung aja kita tampilkan. Langsung saja kita sambung-sambung seperti pada gambar. Pin pertama ini untuk ground dari potensiometer. Di tiap sensor itu pasti membutuhkan ground dan power. Nah, ini untuk ground. Lalu kita sambungkan lagi pin kedua ini untuk mengatur kontras dari LCD. Ini kita hubungkan ke pin ketiga dari LCD 1, 2, 3. Warnanya terserah kita sesuai dengan keinginan. Ini fungsinya cuma untuk membedakan fungsinya aja. Terus yang pin ketiga ini untuk power dari potensiometernya, tapi warna merah. Kita sambung lagi. Kita dari bawah aja ya biar lebih enak. Yang pertama ini untuk ground dari LCD, kita beri warna hitam. Terus yang atasnya untuk voltase atau power, kita beri warna merah. Untuk semua voltase ini atau 5 volt kita taruh ke pin yang positif. Untuk semua ground kita sambungkan ke pin yang negatif. Lalu selanjutnya pin yang ini kita sambungkan ke pin nomor 8. Langsung aja seret. Kita samain aja warnanya biar gampang. Purple. Ini fungsinya untuk 4 bit data transfer. Yang atasnya lagi kita sambungkan ke nomor 9. Kita samain warnanya hijau. Ini fungsinya juga sama untuk data transfer. Lalu atasnya lagi kita sambungkan nomor 10, pin nomor 10. Kita samain warnanya. Ini fungsinya juga sama untuk data transfer. Lalu yang atasnya lagi kita sambungkan ke pin nomor 11. Nah, ini fungsinya sama, yaitu untuk data transfer. Kita lanjut ke atasnya. Ini pin ke berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pin ke 6 kita sambungkan ke pin 12 pada Arduino. Ini fungsinya untuk enable. Ya, jangan lupa untuk namain warna biar enak bacanya. Terus lalu atasnya kita sambung ke ground. Oke, kita beri warna hitam. Lalu atasnya kita sambungkan ke pin 13 Arduino. Ini fungsinya untuk register select. Beri warna sama seperti modul. Ini warnanya terserah kalian ya, yang penting kalian bisa bedain
fungsi-fungsinya. Terus lanjut yang ini untuk power dari LCD kita beri warna merah. Ini untuk ground. Nah, udah jadi. Sekarang kita masukkan kodenya. Kodenya kita tinggal ambil aja dari modul. Kita copy. Kita ganti dulu teks. Copy. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari kodenya. Pertama ini untuk menginput library dari LCD. Ini kalau kalian belum install, tinggal install aja di Arduino IDE kalian. Nah, ini Liquid Crystal, tinggal install aja. Nanti saya berikan caranya untuk menginstal. Tapi biasanya dari saya udah keinstall library dari LCD. Jadi kita tinggal nulis kodenya include liquid crystal.h. Terus selanjutnya kita tulis liquid crystal LCD dalam kurung pin-pin yang digunakan untuk menghubungkan Arduino-nya ke LCD. Jadi, nah ini pin-pin ini yang kita tulis pada kode di sini. Ini harus urut sesuai dengan fungsinya. Diurut dari atas ini ke bawah. Misalnya 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Lanjut ke void setup LCD.begin 16,2. Nah, ini kode ini untuk ngasih tahu LCD library-nya. Jadi kita itu menggunakan display 16 karakter dari lebar dan 2 karakter dari tingginya. Jadi pada Arduino LCD ini nanti kita akan menggunakan 16 lebar dan 2 tingginya. Ini tuh kayak ruang yang dipakai dalam ruang karakter yang akan kita pakai pada LCD ini. Terus LCD clear untuk clear the display. Lanjut ke void loop lcd.set kursor 0,0. Nah, ini untuk ngatur posisi dari tulisan yang teman-teman akan buat. Jadi kita akan atur ke pojok kiri atas. Nah, lanjut dari lcd.print hello world. Nah, ini kita ganti aja KMTM. Nah, ini nanti akan memunculkan tulisan hello KMTM di LCD nanti. Jadi ini perintah ini fungsinya untuk memberikan ngasih tahu kita mau nampilin apa sih ke LCD ini ya. Kita tinggal tulis saja apa yang kita pengen. Tapi dalam modul ini kita akan coba nulis hello KMTM. Nah, ini. Lalu yang lcd.set kursor 0,1
itu untuk menampilkan baris baru. Pada baris pertama tadi kita sudah menuliskan hello KMTM itu. Ini kan 0,0. Nah, untuk membuat baris baru tinggal kita ganti belakangnya 0,1. Ini baris baru yang isinya yaitu second that have passed since the last reset. Jadi akan menuliskan detik waktu dari terakhir kita mereset Arduino. Sebelum kita mulai simulasinya, kita hubungkan dulu power dari ini ke Arduino. Jadi kita hubungkan ke 5 volt. Ini kita beri warna merah. Nah, untuk yang ground kita sambungkan juga ke ground. Kita beri warna hitam. Nah, udah. Sekarang kita tinggal start simulation. Nah, ini kurang terlalu ya. Jadi ini LCD-nya terkena tegangan yang over, itu berlebihan. Jadi kita harus menambahkan resistor pada LCD-nya. Kita stop dulu. Kita tarik sini. Nah, ini kita ubah jadi 330 ohm. Kita tinggal hubungkan saja. Ya, kita start. Kita putar sampai tampilannya keluar. Jadi ini untuk mengatur kontras dari LCD. Nah, ini udah jadi untuk sirkuit 4A itu hello KMTM. Jadi kita memberikan perintah ke Arduino untuk menampilkan tulisan hello KMTM dan waktu sejak pertama kali kita mereset Arduino. Jadi kalau kita reset, klik, nah dia akan reset dari ngereset lah kembali ke 0. Ini detik ya ini. Coba ulang. Nah, ini akan sesuai dengan waktu yang telah ditempuh. Ini 2, ini 2. 3. Jadi ini udah selesai untuk praktikum modul 4A nya. Sekarang kita lanjut untuk ke modul 4B, yaitu kita akan menambahkan sensor suhu pada rangkaian ini. Nah, komponen-komponen yang akan dipakai sama seperti kayak praktikum sebelumnya. Cuma kali ini kita tambahkan sensor suhu. Nah, seperti ini bentuknya, kecil, hitam. Nah, sensor suhu ini memiliki 3 kaki. Yang satu terhubung ke power atau 5 volt, yang satu untuk sinyal, yang satu untuk ground. Ini seperti sama semua konsep dari sensor itu, power dan sinyal. Untuk konsep yang digunakan pada rangkaian 4B ini ada algoritma. Algoritma adalah proses yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, sinyal yang dikeluarkan oleh sensor ini adalah bentuknya analog.
kita harus olah dulu ke bentuk digital agar bisa dibaca oleh komputer dan ditampilkan ke LCD. Di caranya yang pertama yaitu kita cari dulu voltage yang dikeluarkan oleh sensor ini. Caranya analog read A0 dikali 0,04882813. Analog read A0 itu adalah bacaan analog dari sensor. A0 adalah pin yang digunakan untuk menghubungkan sensor ke Arduino. Sedangkan angka yang di belakang ini 0,04 dan seterusnya ini didapat dari 5 volt dibagi dengan 1024. Kenapa 1024? Karena ADC atau analog to digital converter dari Arduino Uno adalah 10 bit, yaitu 2/10 yang misalnya 1024. Nah, 5 volt dibagi 1024 dapatkan 0,04 dan seterusnya. Nah, rumus kedua ini digunakan untuk menghitung derajat Celcius. Setelah kita dapatkan voltage-nya, kita akan mengonversi voltage ini ke dalam bentuk Celcius. Rumusnya yaitu voltage dikurangi 0,5 dikali dengan 100. Nah, kenapa dikurangi 0,5? Karena ini tegangan yang dihitung adalah offset 0,5. Jadi ini sebenarnya tergantung pada kalibrasi kalian. Jadi jika bacaan kurang tepat, kita tinggal olah untuk mendapatkan angka yang tepat. Nah, kali 100 ini untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan suhu. Kemudian rumus terakhir itu untuk mengkonversi suhu Celcius menjadi Fahrenheit. Ini rumus standar atau rumus biasanya yang digunakan untuk mengonversi Celsius ke Fahrenheit, yaitu Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Nah, ini kita tinggal masukkan ke kode pada Arduino IDE. Nah, ini untuk sensor suhu. Yang pertama ada ground, sinyal, dan voltase. Langsung saja kita merangkai rangkaian 4B. Saya akan menggunakan Tinkercad kembali untuk mempermudah dan memperjelas. Nah, rangkaian tadi nggak usah dicopot-copot, kita tinggal tambahkan aja sensor suhu. Nah, cari ini rotasi, kita samain aja seperti kayak penjelasan yang tadi. Yang ini untuk ground, kita hubungkan ke ground tapi warna hitam. Ini untuk sinyal, kita hubungkan ke A0. Ini ke power atau 5 volt, kita hubungkan ke 5 volt. Nah, lalu kita masukkan kodenya. Kita tinggal copy yang ada di modul. Nah, saya akan menjelaskan fungsi dari tiap-tiap kode yang tertera. Pertama, kita seperti biasa memasukkan library dari LCD-nya. Ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pin-pin yang dipakai untuk menghubungkan LCD ke Arduino. Nah, voltage, volt decrease F. Nah, ini tuh variabel yang kita gunakan pada kodenya. Lalu lanjut lagi ke void setup. LCD bikin 16,2. Ini sama seperti tadi. Kita kasih tahu kita menggunakan ruang 16x2 karakter. sd.clear ini untuk
clear the display. Nah, untuk void loop ini sama seperti konsep yang kita gunakan tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu kita cari dulu voltage-nya, kita konversi dari bentuk analog ke digital dengan cara seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kita konversikan ke dalam bentuk derajat Celcius, terus kita konversikan lagi ke derajat Fahrenheit. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu LCD.clear ini untuk clear LCD-nya. LCD.set kursor 0,0 ini sama seperti tadi untuk meletakkan tulisan ke pojok kiri atas. Di 0,0 ini baris pertama. LCD print untuk menuliskan apa yang ingin kita tampilkan ke dalam LCD. Tekan degrees C. Lalu lanjut ke LCD.print degrees C. Nah, ini untuk mengeprint hasil dari konversi ini. Jadi ini tuh ngeprint nilai bacaan suhu yang dibaca oleh sensor. Jadi ini tempatnya masih sama seperti ini ya, jadi tempatnya 2 ini ngikut di program yang ini. Di masih baris pertama, tapi dia berada di sampingnya. Kemudian untuk bawahnya yaitu LCD set kursor 0,1, ini baris kedua. Ini 0,1. Ngeprint yang satunya yaitu ini kalau ada petik 2 ini cuma ngeprint tulisan yang ada di tengahnya ini. Jadi ngeprint degrees F titik 2, terus ngeprint lagi degrees F. Nah, kalau nggak ada petik 2 nya ini berarti dia ngeprint ini degrees F. Nah, dia ngeprint hasil olahan dari nilai suhu derajat Celcius yang diolah ke Fahrenheit. Untuk delay dalam kurung 1000 ini untuk mengatur berapa lama pembacaannya. Jadi ini kita atur 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi tiap 1 detik, jadi pembacaan sensornya itu tiap 1 detik. Ini udah selesai. Kita tinggal running aja start simulation. Nah, ini sudah tertera hasilnya. Ini bacaan sensornya di 24 derajat Celcius itu 76 derajat Fahrenheit. Ini karena saya pakai Tinkercad, ini saya tinggal atur suhunya. Kalau teman-teman udah memakai rangkaian langsung, teman-teman bisa ubah-ubah suhunya pakai tempelin ke tangan atau tempelin ke benda lain yang suhunya berbeda agar bisa membaca perbedaan suhunya. Ini tinggal kita udah selesai. Jadi seperti itu untuk praktikum modul 4 dari Mekatronika. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.